pagi, ketemu lagi di mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Jadi untuk hari ini kita akan membahas mengenai materi inheritance di pertemuan 11. Jadi apa itu inheritance? Jadi inheritance adalah sebuah konsep pewarisan, di mana yang akan diwariskan adalah sifatnya. Kita lihat dulu kasus ini, contoh pewarisan, di mana yang di paling atas itu kita bilang sebagai superkelas, dan yang di bagian bawah itu adalah subkelas. Jadi kalau kita lihat bahwa superhero adalah superkelas dari kelas flying superhero dan underwater superhero. Dengan catatan bahwa flying superhero adalah merupakan bagian dari superhero, dan underwater juga merupakan bagian dari superhero atau anaknya dari kelas superhero. Nah, kita lihat, jadi untuk perwarisan atau inheritance itu dilambangkan dengan simbol seperti ini. Simbolnya itu kosong ya, jadi dia tanda panahnya kosong, tidak ada isi yang menyatakan bahwa itu adalah pewarisan sifat, atau untuk di diagram kelas dikenal dengan yang namanya generalisasi. Nah, yang mana sih kelas induknya? Kelas induk adalah yang di paling atas. Itu kalau di kasus ini kita lihat kelas induknya adalah kelas orang. Nah, untuk kelas induk itu dinyatakan dengan namanya kelas super. Ya, kemudian ini adalah anak. Anak ini kita bilang kelas pegawai. Kelas pegawai ini kita sebut dengan subkelas, ya. Jadi kalau kita baca di sini, untuk di kelas orang, dia punya atributnya, punya variabel nama dan alamat, ya. Dia punya konstruktor orang yang isinya nanti parameter nama dan alamat, kemudian punya metode tampil orang. Kemudian di kelas pegawai, ya, punya NIP dan jabatan. Kemudian punya konstruktor pegawai, isinya NIP, nama, alamat, dan jabatan. Nah, coba kalian perhatikan, di konstruktor pegawai itu ada nama dan alamat, sedangkan di kelas pegawai itu tidak ada variabel nama dan alamat. Tapi ini nanti nama dan alamat akan diambil dari kelas orang, karena dia ini kasusnya adalah pewarisan sifat, ya. Jadi pewarisan sifat itu apa yang dimiliki oleh kelas super itu bisa diakses oleh kelas sub, ya, bisa diakses oleh subkelas. Jadi ketika mau mengakses data yang ada di kelas super itu bisa. Jadi nama dan alamatnya bisa kita akses, kemudian tampil pegawai. Nah, ini pembacaan dari diagram kelasnya dulu, ya. Coba kita implementasi di kelas orang. Nah, baiklah, saya langsung jelasin langsung di Eclipse-nya saja biar kalian lebih memahami, ya. Jadi saya buat kelas project baru, PRG pertemuan 11. Oke. Nama kelasnya kita buat inheritance. Jangan lupa public staticnya digantang. Oke, kita mulai seperti ini. Oke, kita mulai tadi kelasnya kelas orang, ya. Jadi ini saya tulis dia merupakan superkelas, atau kita bilang dia adalah kelas induk. Oke, sebelum masuk ke ini, saya mau kasih contoh kelas induk dulu. Nah, ini saya punya kelas induk, kemudian saya punya kelas anak. Jadi ini subkelas. Ya, ini adalah kelas anaknya. Oke, nah kelas induk dan kelas anak itu akan dihubungkan. Cara menghubungkannya kita menggunakan kata extend. Ya, extend ini artinya berhubungan dengan kelas apa yang akan dihubungkan. Jadi kelas anak akan dihubungkan dengan kelas induk. Seperti ini, ya. Nah, kita contoh bahwa nanti di kelas induk itu saya akan punya variabel. Misalnya saya punya string nama.
Oke. Kemudian saya punya metode void tampil induk. Jadi nanti di sini saya mau siswain nama. Plus nama. Jadi kalau kalian lihat di kelas induk nanti ada metode nama, ada variabel nama dan metode tampil induk. Oke, sekarang saya punya di kelas anak, saya punya metode string alamat. Oke, kemudian saya mau buat metode void tampil anak. Oke, tampil anaknya ini, tapi nanti yang mau saya cetak itu nama dan alamat. Ya, nah di sini kan belum ada nama ya. Nah, maka saya nanti mau viso itu alamatnya, alamat dulu, plus alamat, tapi sebelum itu mau ambil namanya mau dicetak. Karena nama sudah ada di kelas induk, maka panggil super. Caranya kalau mau mengakses di kelas induk selalu gunakan kata super ya. Super titik tampil induk. Ini dulu. Ya. Nah, jadi ingat kalau mau mengambil data di kelas super itu pakaiin kata super. Nah, sekarang kita mau mengisi datanya dulu sebentar. Jadi cara mengisi datanya kita gunakan kelas konstruktornya ya. Jadi ini kan mau ngambil namanya belum bisa. Atau kita coba isi dulu sebentar. Jadi ini langsung diisi aja. Nah, cara pemanggilan objeknya yang dipanggil kelas yang mana ya? Kelas super atau kelas sub? Yang dipanggil kelas sub aja. Jadi kelas anaknya. Jadi saya kasih anak. Misalnya A sama dengan new anak. Ini. Oke. Nah, saya tinggal bikin A titik. Nih, kalian lihat enggak? Alamat dan namanya keluar loh. Ya, jadi atau kalau misalnya kita coba dulu sebentar, di sini saya buat kelas induk nih. Jadi induk, biar kalian kelihatan bedanya yang mana kelas anak, mana kelas induk ya. Jadi tadi induk yang hanya bisa ngakses punya dia sendiri. Jadi saya buat induk i titik nama, saya isi namanya Lily. Oke. Nah, kelihatan nggak di sini i titik, dia nggak keluar ya tadi ya, yang alamat kan nggak keluar. Karena kenapa? Karena dia ya kelas induknya sendiri, nggak bisa kita tidak memberikan akses dia ke kelas anak dan nggak bisa ya. Tuh. Jadi tinggal i titik tampil induk. Oke, ini seperti biasa kita execute dulu sebentar. Oke. Sebentar nih. Jadi tampil kelas induknya nama Lily. Nah, kita buat contoh lagi. Ini saya siswa dulu. Yang ini super class. Saya buat untuk yang subclass. Jadi tadi dibilang bahwa semua yang dimiliki oleh superclass, subclass bisa akses ya. Jadi saya panggil kelas anaknya saja, anak A sama dengan new anak. Oke, kita buat A titik. Nih, kelihatan ya. Jadi yang dipunyanya induk, yang nama tadi bisa kita akses. Kemudian yang kita punya tampil induk juga bisa kita akses. Karena kita menggunakan extend. Jadi saya mau isi namanya dulu. Namanya Rudy misalnya. Oke, A titik induk, A titik alamat sama dengan Jalan Bangau misalnya. Oke, nah metodenya tinggal A titik tampil anak aja ya. Jadi kalau kalian lihat di tampil anak itu nanti yang akan ditampilkan itu adalah namanya dan alamat, dua tuh yang mau diambil. Oke, kita lihat contohnya. Nih, jadi nanti tampilnya Rudy dan Jalan Bangau. Ya, nah ini konsep pewarisan
dimana nanti memudahkan kita untuk mengambil nilai atau misalnya variabel atau metode yang sudah dibuat oleh di kelas super ya. Nah, ini contoh sederhananya dulu. Kemudian kita balik ke materi. Nah, materinya ini tadi tentang orang dan pegawai ya. Jadi sama, tapi dia menggunakan konstruktor. Oke, kita lihat lagi. Jadi nanti maksudnya pengisian datanya melalui konstruktor. Kalau yang kita buat ini, saya contohnya pengisian datanya langsung ke variabelnya ya, bukan ke konstruktornya. Nah, biar lebih enak, kita pakai contoh yang kedua. Jadi add class, jadi inheritance 2 saya buat. Oke, kita buat dulu yang ini super kelasnya tadi kelas orang. Oke, nah kelas orang kita lihat dia punya variabel nama dan alamat. Oke, saya buat string nama alamat. Oke, kemudian di soalnya dia minta buat konstruktor orang, string nama dan string alamat ya, 2 parameter. Oke, buat konstruktor, string nama, string alamat. Oke, tinggal jangan lupa this karena dia eksplisit ya. This titik nama sama dengan nama, this titik alamat sama dengan alamat. Oke, kemudian metode yang diminta kalau kalian tadi perhatiin dia void tampil orang. Oke, kita lihat lagi di sini tinggal di sisal. Sisulnya namanya dulu sama plus nama, kemudian sisul alamat plus alamat ya. Nah, ini sudah. Kemudian kita buat kelas pegawai tadi. Jangan lupa untuk menghubungkannya pakai extends super kelasnya. Kalau kalian lupa extendnya nanti error dia ya. Oke, kita lihat. Nah, ini kalau ada error nggak apa-apa, kita ketik dulu sebentar. Untuk di pegawai ada NIP dan jabatan ya. NIP jabatan, maka kita buat dulu string NIP, jabatan. Kemudian dia minta konstruktor pegawainya. Oke, kita lihat pegawainya adalah NIP, nama, alamat, dan jabatan. Ada 4. Jadi string NIP, string nama, string jabatan, alamat, string jabatan. Jadi ada 4. Ini saya close biar bisa kelihatan. Nah, kita lihat sebentar. NIP itu ada di kelas pegawai. Jadi saya boleh buat this titik NIP sama dengan NIP. Oke, nama dan alamat itu ada di kelas mana? Di kelas orang ya. Oke, string jabatan, jabatan ada di kelas pegawai. Nah, karena kita mau mengakses string nama dan alamat, itu sebenarnya this-nya itu sudah ditaruh di kelas orang ya. Jadi cara aksesnya adalah super titik ya, super titik tinggal panggil super saja. Bentar. Tinggal panggil super dalam kurung nama parameternya. Jadi ini orang ini diganti super nama, alamat. Jadi super nama, alamat. Nah, tolong perhatikan, sebenarnya kalau lihat dari segi posisi, nama dan alamat itu kan setelah NIP ya. Jadi harusnya kan di titik nama, alamat itu ditaruh setelah NIP. Nah, itu tidak bisa. Jadi pemanggilan keyword super di konstruktor itu wajib ditaruh di paling atas. Kalau kalian taruh di paling bawah, setelah ini dia error. Nih, langsung error. Ya, jadi dia taruhnya paling atas, tinggal di titik
jabatan sama dengan jabatan. Ya, jadi perhatikan yang ini wajib ditaruh paling atas nih. Harus paling atas. Kalau sudah, sekarang kita tinggal void tampil pegawai. Oke, sekarang kita lihat dulu yang mau ditampilkan pegawainya itu urutannya apa. Dia minta NIP, nama, alamat, dan jabatan. Oke, kita lihat urutannya NIP. Oke, nah nama dan alamat itu ada di metode mana? Lihat, nama dan alamat ada di metode tampil orang. Berarti saya tinggal super titik tampil orang. Nah ini kalau ditampil void seperti ini sesuai urutan ya. Jadi nggak perlu paling atas. Kalau paling atas nanti tuh yang keluar duluan nama dan alamat dulu, tidak sesuai yang diminta. Oke, yang ini jabatan. Oke, nah kalau sudah, sekarang kita isi datanya. Nah, cara pengisian datanya, tadi ingat ya, yang dipanggil kelas mana? Kelas super atau kelas sub? Super ya, jadi kita panggilnya pegawai, misalnya PGW. 1 sama dengan new pegawai. Nah, di sini konstruktornya error. Kenapa? Karena kita bikin konstruktornya harus ada parameter. Urutan parameternya NIP, nama, alamat, dan jabatan. Maka dibuat di sini. NIP misalnya 1, 2, 3, 4. Namanya Lucy. Ya. Alamatnya Jalan Merdeka. Sebentar, error. Oke, kemudian jabatannya manajer, misal. Oke, nah tinggal dibuat panggil metodenya. Panggil metodenya yang ditampil pegawai aja, jangan tampil orang. Kalau tampil orang berarti cuma orangnya aja. Kalau pegawai dia lengkap, semua tentang pegawai. Nih, jadi nanti keluar 1, 2, 3, 4, Lucy, Jalan Merdeka, manajer. Nih ya, ini selesainya saya hapus saja supaya dia nanti satu baris. Nah ini kalau yang dia pegawainya 1 ya, jadi ini saya misalnya taruh siswa dulu yang ini data pegawai ke 1 misalnya. Nah saya mau bikin data pegawai 2 gimana? Oke, yang ini siswa dulu, data pegawai kedua. Jangan lupa objeknya diganti PGW 2 ya. Jangan di copy terus ternyata salah. Nih, misalnya 5 Ray Jalan Bukit. Misalnya ini staff. Oke, kita lihat ya tampilannya gimana. Nih. Ya, jadi keluar NIP, nama, alamat, jabatannya. Jadi NIP dan nama ini sebenarnya punyanya kelas induk. Ya, punyanya kelas orang, super kelasnya, tapi bisa diakses di subkelas pegawai. Nah, ini contoh. Oke, kita lanjut ke materinya sebentar. Jadi ini penggunaan tadi ya hasilnya. Nah, untuk keyword super tadi penggunaan kata kunci super berhubungan dengan perwarisan. Keyword super digunakan untuk meminta datanya. Ya, nih. Jadi konstruktor superclass itu memanggil konstruktor dan metode yang ada di superclass. Nah, super digunakan seperti kata kunci this merujuk pada anggota dari superclass tadi. Ya, jadi super tadi memanggil dari kelasnya si person. Ya, jadi ini kan kelas student extend person. Berarti extendnya itu kelas supernya itu adalah person, kemudian subkelasnya student. Kalau kita bilang super, berarti kita panggil di kelas person. Gitu. Ya, ini contohnya tadi. Kita misalnya contoh seperti ini. Saya punya kelas A, kemudian kelas B. Mana ya yang kelas supernya? Supernya kan karena dia extend A, berarti ini supernya, kelas A. Kelas B ini adalah subkelasnya. Kalau dia minta, kalau kita punya soalnya gini, orang titik tampil,
di mana orang adalah objek B, apa yang tampil? Yang tampil pasti ini metode kelas A, baru ini metode kelas B, sesuai dengan urutannya. Ini jawabannya. Nah, sekarang kita punya soal seperti ini mau saya bahas. Kita buat dulu sebentar ya, kelas kendaraan dan kelas mobil, di mana nanti kelas kendaraan punya merek dan tahun yang tipenya private, dibuat konstruktor kendaraan dan metode tampil kendaraan, kemudian punya kelas mobil, harga, jumlah beli. Nah, nanti harga itu berdasarkan kode mobilnya. Ya, nanti get harga, get total biaya, dan tampil mobil. Oke, kita coba. Kita buat kelas baru. Nama kelasnya latihan. Kita buat dulu kelas kendaraan. Kelas kendaraannya ini yang super kelas. Ya, tadi isinya merek dan tahun ya. Jadi kita buat private string merek, tahun. Oke, dia punya metode konstruktor kendaraan dengan isinya parameter string merek, string tahun. Oke, jangan lupa kalau dia minta konstruktor seperti ini langsung dis titik merek sama dengan merek, kemudian dis titik tahun sama dengan tahun. Nih. Oke, kita lihat ada error apa. Oh, sorry. Kendaraan kurang A-nya ya, maka dia error. Oke, kemudian dia minta void tampil kendaraan. Oke, kita buat siso merek, kemudian saya siso lagi tahun. Oke, nah selesai untuk yang di kelas, selesai untuk yang di kelas kendaraan ya. Nah, kita buat sekarang kelas mobil. Mobil jangan lupa karena mau dihubungkan di extend kendaraan. Selalu diingat langsung di extend. Oke, kita lihat dulu variabelnya private kode mobil string, harga dan jumlah beli. Maka saya buat private string kode mobil, kemudian private integer harga dan jumlah beli. Oke, kita buat konstruktor kendaraan sekarang. Oh sorry, konstruktor mobil dong. Mobil ya. Kendaraan kan sudah. Jadi kelas mobil, konstruktor mobil, kode, merek, tahun, jumlah beli. Ada 3 ya. Kode, merek, tahun, jumlah beli. Maka saya buat di sini string kode mobil, string merek, string tahun, sama integer jumlah beli. Oke, kita lihat dulu untuk kode mobil ada di variabel ada di kelas mobil ya, langsung dis titik kode mobil sama dengan kode mobil. Oke, nah merek dan tahun itu ada di mana? Ada di kelas kendaraan ini ya. Maka saya taruh paling atas, ingat di konstruktor harus paling atas, super dalam kurung merek, tahun. Nih. Kemudian di titik jumlah beli sama dengan kontrol spasi aja, enter. Oke, setelah selesai di kelas mobil, sekarang kita mau buat metode get harga, get total biaya. Oke, jadi integer get harga dulu. Oke, sama satu lagi integer get total biaya. Ada 2 tuh. Ya, ada 2. Nah, get harga itu diperoleh berdasarkan kode mobil. Berarti saya di sini butuh if kode mobil
titik equals, ignore case aja yang kita pakai, M, nih ya, maka harganya adalah 180 juta. Oke, else if kode mobil titik equals ignore case itu M 235, maka harganya 150 juta. Nih. Boleh ditambahin selain itu else harganya 0 ya. Berarti kita tahu berarti kode mobilnya salah. Misal. Oke, jangan lupa karena tipe data yang kita gunakan untuk metodenya, maka kita pakai return harga. Ya, jadi diingat-ingat kalau depannya adalah tipe data baik integer, double atau float atau string, maka dia return harus ada return. Nah, ini return sekarang total biaya adalah harga kali jumlah ya. Jadi tinggal get harga kali jumlah beli. Oke, ini aja metodenya. Kemudian berikutnya kita ke tampil mobil. Tinggal di sisu aja. Tinggal di void tampil mobil. Oke, yang urutan yang mau ditampil tinggal sisu, pasti ke pertama kode mobilnya. Kode mobil. Kemudian merek dan tahun, kalau kalian diingat, merek dan tahun itu ditampil kendaraan. Habis itu disisuin. Bentar ini. Oke, harga, kita mau sisu harga. Harga itu di get harga. Kemudian jumlah beli. Jumlah aja kita ganti kali jumlah beli. Kemudian saya mau sisu total biayanya. Tinggal get total biaya. Nah, seperti ini. Kalau sudah, sekarang kita mau panggil di sini. Ya, saya mau panggilnya di kelas mobilnya. Jadi tinggal di mobil, M sama dengan new mobil. Oke, nah mobilnya liatin parameternya. Parameternya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ada 4. Jadi sebenarnya kalian boleh nggak mau dibikin parameter di situ? Boleh ya. Misalnya saya mau buat nih. Kita buat parameter lagi di sini. String kode mobil. Oh ya, kita pakai ini aja ya. Input output aja. Biar kita bisa input. Jadi ini varian lagi. Input stream reader sama dengan new input stream reader system in, kemudian buffer reader br sama dengan new buffer reader. Oke, nah kita mau siso dulu, masukkan kode mobil, kita minta datanya nih. Oke, tinggal br, kita buat dulu di sini ya, string kode mobil, merek, tahun, terus apa lagi tadi? Jumlah beli ya, integer, jumlah beli. Oke, nah tinggal kode mobil adalah br.readLine. Oke, sudah masukkan kode mobilnya. Kemudian saya minta siso mereknya. Masukkan merek mobil. Tinggal merek sama dengan br.readLine.
Oke, ada yang tahu nggak kenapa tahunnya itu saya pakai tipe string? Ya, karena tahunnya tidak mengalami operasi ya. Tidak ditambah, tidak dikurang gitu. Jadi tetap kita pakai string aja. Masukkan tahun mobil, ini tahun. Kemudian yang terakhir, jumlah beli. Jumlah beli. Nah, untuk jumlah beli itu karena dia integer, jangan lupa dipasing. Integer titik parse integer br titik deadline. Nah, tinggal yang ini jangan lupa mobilnya itu sesuai dengan parameter urutannya ya. Kode dulu, merek, tahun, jumlah. Nah, tinggal dibuat di sini. Ya. Kode, merek, tahun, kemudian jumlah. Ya, jadi kita panggilnya parameter aja. Tinggal M titik tampil mobil. Nah, oke, kita coba lihat tampilin. Oke, kode mobilnya M123. M123 mereknya misalnya Daihatsu Xenia misal. Tahunnya 2020. Jumlah belinya mau beli satu aja, nggak usah banyak-banyak. Oke, nanti keluar nih M123 Daihatsu Xenia, harganya 180 juta, benar ya? Total biaya. Nah, ini dulu. Ya, sebentar kita rapikan dulu tadi di tahun dan harga ya, kurang rapi. Oke, kita coba ulang. Jadi M123 mereknya Daihatsu Xenia, salah ketik ya, 2020 B2. Nih, 360 juta. Oke, sekian dulu materi hari ini. Silakan dipelajari ya. Terima kasih.